Halo Zola Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan bagikan cara membaca intuisi menggunakan dadu. Jadi kamu bisa gunakan ini untuk melengkapi proses intuisi yang kamu peroleh dalam meditasi. Ini sangat sederhana dan bisa digunakan sebagai bantuan pembacaan untuk pertanyaan apapun. Jadi kalau kita kembali pada ajaran spiritualitas di masa lampau, aktivitas dari proses spiritualitas itu yang tidak lepas adalah tentang pembacaan. Istilah dalam bahasa Inggris adalah divination. Nah, ada dua macam di sini, yang menggunakan alat dan tanpa alat. Maka ada pasti di setiap tradisi ajaran kuno itu ilmu-ilmu seperti penanggalan. Kalian pasti familiar dengan astrologi ya. Lalu pembacaan dengan alat itu yang paling populer, kita mengenal dengan tarot. Tapi ada banyak tradisi dengan berbagai alat, baik alat yang buatan manusia maupun alat yang diambil dari alam itu sendiri. Kalau pembacaan yang tanpa alat ini yang saya sering jelaskan tentang channeling ya, terhubung secara langsung, secara intuisi. Oke, jadi bagaimana menggunakan dadu untuk membaca intuisi? Jadi yang perlu kalian persiapkan tentu saja dadu. Satu dadu cukup. Dalam praktek yang lebih komplit biasanya minimal menggunakan dua. Tapi ini kita pakai saja secara sederhana. Kemudian untuk melakukannya, kalian proses ini menjadi satu paket dengan meditasi. Kenapa? Karena dalam proses pembacaan, kalian harus benar-benar dalam kondisi yang mengalir. Dan ini harus kalian kondisikan lewat meditasi. Jadi ketika kalian ingin membaca sesuatu itu tidak boleh ada tekanan. Sudah ada keinginan akan jawaban tertentu. Nah, biasanya jebakannya di sana. Jadi teknisnya nanti kalian hanya perlu mempersiapkan dadu, menyiapkan pertanyaan, kemudian kalian bermeditasi sesaat sampai kondisi kalian benar-benar mengalir, kemudian kalian kocok dadu tadi dengan tangan kiri sambil menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu kalian lempar ke satu tempat yang datar ya, lempar ke meja atau ke lantai. Kemudian angkanya nanti ada semacam kata kuncinya yang bisa menjadi panduan yang disesuaikan dengan pertanyaan apa tadi yang kamu ajukan. Oke, jadi secara teknis kalian memang harus mempersiapkan pertanyaannya itu selengkap mungkin. Karena ini hanya biasanya menurut tradisi dilakukan sekali dalam 1 bulan, mengikuti siklus bulan. Jadi pembacaan yang baik itu saat purnama. Nah, bentuk pertanyaan sendiri kan ada yang terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup itu yang jawabannya sederhana, ya atau tidak. Secara teknis, jawabannya tinggal mengikuti angka ganjil dan genap. Kalau angka genap artinya ya, kalau angka ganjil artinya tidak. Oke? Jadi ada beberapa pertanyaan yang istilahnya merangkum dari bagian rencana hidup kalian. Nah, untuk pertanyaan terbuka, nanti mengikuti petunjuk dari kata kuncinya dan kalian coba terjemahkan mengikuti intuisi kalian. Tidak usah khawatir benar atau salah, karena ketika kalian khawatir benar salah, itu bukan lagi pembacaan intuisi. Sekarang kita mulai dari kata kunci setiap angka dari dadu tersebut. Kita mulai dulu dari angka 1. Jadi angka 1 kata kuncinya adalah evaluasi. Ketika kalian mendapat angka 1, kalian kalikan dengan pertanyaannya. Ini artinya ada semacam pesan dari semesta, kamu perlu berhati-hati karena ada semacam kemungkinan secara energi itu kamu mengalami gangguan dalam proses yang terkait dengan pertanyaanmu tadi. Maka tanyakan ke batinmu sendiri seberapa aman kamu dengan apa yang tadi kamu tanyakan. Misalnya kamu ingin membuat bisnis baru, ya kan? Di situ kamu perlu mengevaluasi lagi dan seberapa aman kamu dengan sudah kamu susun. Demikian pula kalau terkait dengan relasi, ya kan? Kamu pertanyakan juga apa yang kamu rasakan dengan relasi yang sekarang kamu mungkin baru bangun. Kalau terkait dengan kesehatan, kamu juga pertanyakan tentang rencana pengobatanmu. Apakah selama ini prosesnya benar-benar membawa satu hal yang positif untuk dirimu? Jadi kata kunci angka 1 tentang evaluasi, ketika kamu mendapat jawaban dari angka 1 ini tadi, artinya juga kalau kamu punya sebuah rencana besar, satu hal yang merupakan keputusan yang sangat-sangat beratnya signifikan, ini menjadi sebuah pesan juga bahwa kamu harus menunda dulu. Jadi angka 1 itu
tidak mendukung untuk hal-hal yang sifatnya berubah secara mendasar atau hal-hal yang sifatnya strategis. Kemudian berikutnya, kata kunci dari angka 2 itu adalah petualangan. Ini sebuah simbol yang bagus karena ini semacam kamu dalam fase atau periode yang lebih membawa keberuntungan. Jadi kalau kamu berbisnis, ini bisa memberi sinyal tentang peluang yang bagus, rezeki yang bagus. Demikian pula dalam jodoh dan kesehatan. Kalau kamu misalnya punya rencana perjalanan, ini juga menjadi sinyal yang bagus untuk sebuah peluang baru. Demikian pula, kata kunci petualangan ini juga terkait dengan proses spiritualitasmu. Ini periode atau masa yang bagus memberikan dukungan kamu untuk belajar suatu hal yang baru. Kemudian berikutnya, kata kunci dari angka 3 itu adalah konflik. Jadi kalau kamu mendapatkan jawaban angka 3, ini adalah sebuah sinyal di mana kamu harus benar-benar siap pada satu kondisi yang mungkin bisa memancing emosi ya, menyita pikiran. Demikian pula, kata kunci konflik ini juga perlu kamu evaluasi terkait mungkin dengan bisnis, rekanan, hubungan, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin bisa menimbulkan potensi konflik. Karena kata kunci angka 3 ini tadi semacam sinyal buat dirimu bahwa segala sesuatu yang sifatnya potensi konflik itu bisa terjadi, dan konflik ini bisa semacam tanda suatu perubahan arah. Jadi ketika kamu membaca hal ini, kamu harus bersiap dengan skenario apapun yang terkait dengan konflik yang mungkin saja timbul. Nah, jika kamu dalam kondisi yang benar-benar konflik sudah ada, ini juga merupakan semacam sinyal dari semesta bahwa kamu harus lebih bijaksana. Meskipun kamu punya pendapat yang cukup kuat, tapi bagaimana menyelesaikan hal ini secara lebih bermartabat. Jadi ini kata kunci angka 3. Berikutnya adalah kata kunci angka 4. Ini adalah komunikasi. Jadi ketika kamu mendapat angka 4 ini, apapun yang terkait dengan pertanyaanmu, ada semacam pesan dari semesta supaya kamu lebih memperbanyak komunikasi. Jadi kalau kamu dalam upaya membangun sebuah jaringan, ya kamu harus meningkatkan komunikasi dengan target. Demikian pula ketika kamu mencari pasangan, artinya kamu harus lebih berinisiatif membangun komunikasi dengan target pasanganmu itu tadi. Angka 4 ini juga menjadi simbol bahwa mungkin akan ada seseorang yang tiba-tiba saja membantu kamu dalam saran atau komunikasi yang pada akhirnya nanti bisa berpengaruh pada satu proses perjalanan, entah dalam bisnis, entah dalam hubungan, juga dalam kesehatan. Berikutnya adalah angka 5. Jadi kata kunci dari angka 5 ini adalah keamanan. Jadi ketika kamu mempertanyakan satu hal, kemudian jawabannya angka 5, pesan dari semesta adalah bagaimana kamu mempersiapkan diri supaya kamu lebih dalam kondisi aman. Jadi kata kunci keamanan ini adalah tentang pondasi atau dasar yang selama ini sudah kamu jalani. Jadi misalnya kamu sedang dalam proses relasi atau bisnis, kalau kamu merasa ragu, artinya ada suatu hal yang perlu diperbaiki untuk mengeliminir atau menghapus keraguan itu tadi. Jadi ini tentang bagaimana kamu merasa lebih punya pondasi keamanan. Nah, angka 5 ini juga menjadi sinyal bahwa kalau kamu ingin memutuskan sesuatu, ini sudah mendekati waktunya, tapi bukan saat ini. Sebelum kamu tadi benar-benar punya pondasi, dasar keamanan. Nah, ini secara teknis nanti kamu bisa lakukan proses lanjutan dengan pertanyaan tertutup, ya kan? Misalnya dalam jangka waktu berapa bulan? 1 bulan? Ya tidak. 2 bulan? Ya tidak. Semacam itu teknis menggunakan pembacaan dadu ini. Berikutnya adalah angka 6. Angka 6 ini kata kuncinya adalah kerjasama. Jadi angka 6 itu adalah sebuah bentuk pesan semesta supaya kamu lebih banyak bekerja sama. Kamu mesti menjalani apapun yang terkait dengan pertanyaanmu tadi itu dengan bekerja sama atau dengan support dari pihak lain. Demikian pula, angka 6 ini jadi pesan juga supaya kamu lebih membantu orang. Karena ini adalah sebuah bentuk aliran energi yang berjalan secara timbal balik. Jadi ketika kamu siap bekerja sama, semesta juga akan memberikan semacam
sinyal-sinyal atau pertanda. Kalau kamu sedang dalam kondisi sakit, kamu butuh pengobatan, ini artinya juga kamu perlu secara kooperatif bekerja sama, misalnya dengan tim medis atau orang yang sekarang sedang menerapi kamu. Angka 6 dalam relasi juga sebuah pesan supaya kamu lebih solid. Ini pesan juga bahwa hubunganmu sebenarnya ada indikator dukungan ini akan membawa satu hal yang lebih bagus. Demikian pula ketika kamu dalam bisnis. Oke, jadi ini tadi cara sederhana membaca intuisi dengan dadu. Kalau kalian suka, silakan berikan like, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.